Kawan baik, Nur Iswan Channel, semua salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, tema Mas Anies memang terus menarik untuk disimak. Terakhir itu kita tergelitik dengan begitu banyak polemik tentang Mas Anies Rashid Baswedan, karena Mas Anies ini memang terlalu seksi secara politik untuk dilewatkan. Jadi ada aja isu yang disorot yang berkaitan dengan Mas Anies. Nah, terakhir itu Mas Anies dianggap ya mungkin kurang sopan lah bahasa terangnya, atau kurang memiliki etika karena nggak pamit sama Pak Prabowo. Ini terus-menerus dikumandangkan oleh Bang Andre Rosiade yang dulu itu amat sangat akrab dengan Mas Anies. Masalahnya sekarang Bang Andre Rosiade itu sebagai anggota DPR dan datang dari Partai Gerindra, tentu saja harus mempromosikan dan membela bosnya, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres. Jadi standing position Bang Andri bersikap seperti itu ya, dan menyerang Mas Anies itu ya dalam konteks dukungan kepada Pak Prabowo dan membela kepentingan Gerindra. Nah itu dicari-cari lah alasnya. Masalahnya menurut saya ya kurang pas dan kurang elegan juga. Karena gini, kalau misalkan Mas Aniesnya dianggap tidak pamit dan tidak berterima kasih kepada Gerindra dan Prabowo, saya hakul yakin bahwa ketika Mas Anies menyampaikan pidato di DPRD, pidato-pidato perpisahan atau di penghujung, Mas Anies pasti mengucapkan terima kasih tuh secara umum kepada semua partai ya, mungkin terutama kepada Partai Gerindra tuh, yang terus menjaga memang Mas Anies di DPRD gitu. Jadi ucapan terima kasih itu bukan sama sekali tidak ada. Apalagi Mas Anies itu sebenarnya bekerja tidak sendirian karena dibantu oleh Mas Ariza Patria, kader Gerindra yang di kemudian hari menjadi wakil gubernur tuh, gitu. Jadi pasti ucapan terima kasihnya itu langsung dikatakan kepada wakil gubernurnya. Dan kenapa Gerindra juga berkewajiban membela gubernur dan wakilnya, ya wakilnya itu ya kader Gerindra, jadi bukan semata-mata membela Anies gitu. Jadi menjadi amat sangat wajar dan memang wajib Gerindra itu membela kadernya sendiri sebagai wagub. Jadi kenapa itu harus dipersoalkan gitu. Tapi oke lah. Kemudian soal pamit, memang gini Bang Andre Rosiade, kalau sudah konteksnya kompetisi politik itu setiap pertemuan itu amat sangat sensitif dan bermakna gitu. Nah, pencapresan Mas Anies itu karena memang ada kondisi yang mendesak sepertinya. Jadi tidak memiliki cukup waktu tuh untuk berkoordinasi dengan pihak lain, karena memang kepentingannya amat sangat mendesak dan memang harus segera dideklarasikan tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pandangan saya ya, kan sudah kan Bang Andre itu mempersoalkan kenapa deklarasi 3 Oktober tetapi kenapa meminta waktu Pak Prabowo itu di bulan Desember, kalau nggak salah itu tanggal 6 katanya. Masalahnya gini, standing position Mas Prabowo dengan Mas Anies itu sudah jelas ya, sudah terlalu jelas dan terlalu telanjang. Jadi ketika ada pertemuan itu malah menjadi multi tafsir tuh gitu. Jadi menjadi amat sangat sensitif sekali.
kalau pertemuan itu terjadi. Yang ketiga, kan nggak mungkin juga Mas Anies Rashid Baswedan itu meminta izin gitu, meminta izin kepada Pak Prabowo untuk dicapreskan gitu, karena relasi antara Mas Prabowo dengan Mas Anies itu kan bukan sebagai superior dan inferior, bawahan dengan atasan gitu, sehingga memerlukan izin gitu. Karena Mas Anies kan bukan kader Gerindra juga. Nah kalau Bang Sandiaga Uno minta izin dicapreskan oleh P3 atau KIB misalkan, nah itu perlu izin karena dia tuh kader Gerindra, ada unsur bawahan atasan, pimpinan dan anak buah gitu. Nah kalau Mas Anies ini kan enggak gitu, dia orang bebas yang bisa berdaulat menentukan keputusannya sendiri. Nah kalau minta izin, ya kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan kan jadi saling nggak enak tuh. Malah kalau Mas Anies meminta izin itu membuka ruang untuk tidak diizinkan tuh. Atau kalaupun ada pertemuan itu membuka ruang untuk kompromi, which is menurut saya ya Mas Anies sudah standing positionnya itu ya udah capres gitu. Jadi ya menurut saya Bang Andre Rosiade itu memaksakan untuk adanya pertemuan, meminta izin, meminta pamit, berterima kasih, itu walaupun di beberapa kesempatan Bang Andre itu selalu mengucapkan bahwa kita tidak, nasihat dari Pak Prabowo tidak boleh mengungkit kebaikan kita, tapi Bang Andre Rosiade itu ngomong terus ya kan. Ngomong terus, mengulang nasihatnya Pak Prabowo, tapi kemudian mengulang terus kebaikan dia atau Pak Prabowo atau Gerindra sendiri terhadap Mas Anies tuh. Jadi tapi nggak apa-apa karena ini adalah bagian demokrasi. Ya Bang Andre Rosiade itu ya berhak untuk menyampaikan hal-hal tersebut, tapi Mas Anies dan para simpatisannya juga boleh untuk menyatakan pendapatnya bahwa pendapat Bang Andre Rosiade itu kurang pas gitu. Saya kira begitu, dan dialektika itu ya sebagai bagian dari demokrasi ya kita jadikan hikmah saja dan tidak perlu tegang gitu. Jadi Bang Andre Rosiade tidak boleh terlalu tegang, Bang Ges Arifah juga tidak boleh terlalu tegang ya. Jadi kedua belah pihak tuh harus berdiskusi, berwacana semakin berkualitas. Akan jauh lebih baik ya wacana-wacana program dan narasi Indonesia ke depan yang diutarakan. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Rizwan Channel. Terima kasih.